Jadi lu gak suka di prank ya? Iya, ini di prank ya? Ya malum lah cewek gitu, makanya gimana sih? Kalau berantem juga paling Halo, nama gua Albert. Sekarang gua lagi kerja di lagi kuliah juga. halo, saya sekarang ngajar musik. Nama gue Victor Aliawan. Sekarang kesibukannya kerja sama kuliah. Nama gua itu Goben. Paling kuliah doang sih sekarang. Oke, nama gue Michelle. Sibuk gue sekarang kerja doang sih. Halo, gue Tasya. Gue jadwal sidang sama lagi internship. Perkenalkan, nama aku Karemas. Kesibukannya belajar sebagai musisi. Halo, perkenalkan nama saya Julius Teja Setiawan. Saya adalah seorang freelance Master of Ceremony. Halo, nama gue Stephen, bekerja sebagai accountant. Halo, nama gue Benny. Kesibukan gue sekarang bantu usaha nyokap aja dan gue kerja di suatu orkestra di Indonesia. Halo semuanya, nama gue Howard. Howie sibuknya dari nada-nada suara yang sangat excited ini skripsi. Pernah banget. Ya, sesekali sih. Pernah, Banget. dulu iya, sekarang udah ya udahlah. Pernah. Marah adalah emosi yang normal yang dialami oleh semua manusia. Sering berarti? Tidak juga. Saya makanya sabar loh. Sering, mungkin dulu ya waktu masih muda, apalagi waktu SMP SMA itu sering banget marah. Cuma kalau sekarang sih kayaknya udah kayak udahlah, kayak udah santuy aja gitu. Marah itu kan suatu rasa ekspresif manusia sebagai manusia. Jadi ya gue sebagai manusia pasti pernah marah. Dibilang sering juga, sering itu relatif kan. Jadi ya bilang sering juga yang nggak terlalu. Pernah lah, masa nggak pernah? Mungkin gue bisa menilai diri gue sebagai orang yang sering marah kali ya. Tapi bukan marah yang sampai besar gitu, tapi mungkin bisa bilang kayak ya gitu deh. Marah pernah dong. Sering ya? Enggak. Sering. Itu murid-murid. Pernah dong. Sering ya? Lumayan, gue termasuk orang yang agak nggak sabar soalnya, apalagi di jalanan. Sekarang gue mulai belajar buat pendem sih, gara-gara kalau dulu itu pas sekolah itu gue lebih ekspresif kan marah ya langsung marah gitu ke orang, ribut ya udah ribut. Teriak. Nah, biasanya gue diem sih. Gue diem dan lebih milih untuk sendiri. Lebih ke diem. Tergantung. Kadang bisa kayak meluapkan yang bener-bener kayak gitu. Tapi kadang juga kayak kalau misalnya kesel dan menurut gue, udahlah daripada gue marah ntar malah makin ribut. Ya udah gue diem aja, walaupun sebenarnya dalam diri gue sendiri gue tuh keselnya tuh sampai ubun-ubun gitu. Jadi tergantung mood sih. Kalau di tempat yang sendirian sih biasanya lebih meledak-meledak kalau sendirian ya, di ruang kosong gitu kan. Terus kalau lagi rame lebih ke diem, ya harus mengekspresikan gitu. Gue sih biasanya cuma ya langsung ngomong aja depan orangnya, tapi dengan nada yang tinggi. Tapi gue nggak pernah tuh kayak mukul atau sampai berantem, sampai guling-gulingan, atau sampai ngapain, enggak sih. Ya malum lah cewek gitu, makanya gimana sih. Kalau berantem juga paling Gue tipikal lah kalau misalkan gue marah, gue diem, tapi gue akan defense ke humor. Jadi gue bakal bercanda-bercandain. Tapi beneran gue marah, cuma gue akan bercanda. Nah pasti ada minta contoh dong, contohin kan. Seperti apa kan? Tidak ada, karena kan saya tidak marah. Tapi dulu pernah, masa kayak gue kesel sama nyokap gue atau kayak apa gitu tuh kayak gue bercandain aja. Kayak gue ketawa-tawa gitu, sampai nyokap gue kayak bingung sendiri. Ujungnya jadi kayak gak ada konflik lagi. Karena nyokap gue kayak apa sih anak ini? Gue teriak sih. Marah banget saat ngeliat orang lain tuh nggak sesuai keinginan gue. kerjaan. Sesuatu yang bikin gak enak lah pasti bikin marah. Kalau orang itu buat salah atau ngejengkel. Di tempatnya sih kecewa sama keadaan. Ya kita sih gue punya planning segala macam. Nah planning itu gagal, nah itu planningnya berantakan. Terus ekspresi gue hancur, nah disitu gue bikin marah banget. Mungkin ada hal-hal yang menurut gue nggak sesuai dengan gue gitu, bertentangan, atau mungkin ada hal-hal yang menyinggung gue gitu, menyinggung spot-spot tertentu, ya itu sih yang bisa bikin marah. Banyak sih, banyak lah, tergantung kondisinya juga sih. Apa aja lah gitu. Sengit kan? Kalau konteksnya kalau murid, mereka adalah latihan. Jadi paling kayak di gitu kita ngapain.
Jadi lu gak suka di prank? Iya. Ini di prank ya? Kalau udah berkali-kali dikasih tahu, terus orangnya masih nggak nangkep gitu. Bukan marah sih, kesel gitu. Nggak nangkep gitu. Yang pasti sesuatu yang gak sesuai dengan ekspektasi gue. Kayak gue udah merencanakan sesuatu atau gimana, terus kayak ada aja yang ngerusak, gue bisa kayak kesel sendiri. Beneran marah banget tuh agak jarang ya. Masa kayak gue jarang marah banget gitu. Biasa kalau misalkan gue tuh kalau misalnya udah pendem banyak hal udah lama, terus gue tuh baru terganggunya sama hal yang kecil. Jadi kayak ada hal kecil nih setelah gue udah nutup banget itu baru kayak agak geram. Tau gimana sih? Pernah ngumpat? Sering banget, tapi lagi liburan. Jarang ngomong sih. Nah, sekolah sering. Woi, tuin lah buka kan, tarik gitu lah, ribut, ayo ribut. Woi, Apaan sih? greget. Lebih kayak gue bilangin, masa gini aja nggak bisa sih? Atau enggak? Kan ini udah gue ajarin kemarin. Oke gitu-gitu sih. Woi, Gino nggak bisa gini? Hah? Oh apa sih Gino? Woi, lu yang bener lah lo kalau nyetir gimana sih lo? Marah nyesel mungkin pernah, tapi lebih ke tindakan gue di saat marah. Nah itu yang biasa gue seselin. Pernah, karena kayak gue merasa, aduh harusnya gue nggak perlu sampai teriak-teriak atau bagaimana. Nggak perlu ngomongnya nggak perlu dengan nada tinggi gitu. Enggak sih, soalnya menurut gue ketika gue marah, ya berarti harusnya apa yang gue pikirkan itu bener gitu. Orang lain yang salah, jadi gue jarang banget untuk menyesali kemarahan gue. Gue dulu pernah marah karena dulu tuh gue dijemput telat gitu. Beneran nggak dijemput telat, tapi nyokap gue tuh parkir ke depan mobil lain. Gue nggak lihat. Terus gue kayak gue nungguin, nyokap gue juga nungguin. Tapi gue kesel banget kenapa nyokap gue nggak turun, nggak manggil gitu. Gue nggak tahu. Dan pas gue masuk mobil, nyokap gue langsung ngegas. Jadi gue gas balik dong pas tapi itu udah SMP sih. Gue gas balik, tuh nyokap gue nangis. Habis itu kayak kepala gue kayak, aduh gimana ya kok nyokap gue nangis gitu. Nggak nyesel, cuman kayak jadi tahu karena diceritain dari sudut pandang yang beda. Karena kadang kan kita marah cuma karena kita kesel sama si A misalnya, terus kita tuh nggak tahu kita dari si A tuh gimana, jadi kadang kita lebih kayak jadi gini gitu. Cuman nggak nyesel. Oh sering, cukup sering. Paling ini sih di jalan, gue termasuk orang yang cukup emosi ya kalau di jalan. Karena gue orangnya nggak sabaran gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue lagi macet, tiba-tiba ada motor yang nyerempet atau apa gitu, gue biasanya suka, gue nggak cuma sekedar klaksonin, tapi biasanya gue ajak ribut, boy, begitu, gue ajak ribut gitu. Biasanya gue nyesel ketika gue sampai rumah gitu, aduh ngapain ya gue buang-buang energi buat hal yang nggak penting kayak gitu loh. Mungkin kalau gue lebih agak sabar kan lain lah ceritanya gitu loh. Pernah, karena kayak kalau marah terus orangnya kayak udah rasa bersalah banget, terus kayak udah nggak mau temenan sama kita, kayak ya ampun udah kelebihan nih marahnya, masih bersalah sih. Sempet ada nyesel, saya marah tuh nyesel. Boleh ceritain nggak kejadiannya gimana? Jadi gue punya planning hari ini nih harus ngapain aja. Contoh nanti sore itu ada seperti main futsal lah, dipanggil pas main futsal. Nah sementara dipanggil kantor ada masalah, dan masalahnya cukup rumit, bikin makan waktu banyak gitu. Jadi planning saya harusnya jam segini sudah main futsal, tapi harus mengerjakan sesuatu yang harus saya kerjakan dulu. Nah, jadi waktu itu gue memilih untuk nggak diam, dan akhirnya gue luapin semua marah gue, dan ya udah gue marah-marah dan gue teriak-teriak, dan itu nyakitin hati cici gue, nyakitin hati mama gue, dan itu bikin gue sedih banget. Pas marah ke nyokap lah, kalau nggak salah pas itu deh. Apa ya, gue juga dulu pasti pokoknya gue ngomong kata kasar gitu lah ke nyokap, dan itu ya buat gue nyesel banget sih sampai sekarang. Karena gue orangnya melankolis, jadi mut-mutan ya gitu ya. Jadi sekalinya gue marah-marah banget, tapi jadi sekalinya kalau misalkan gue udah reda gitu, emosinya biasanya udah lebih agak tenang lah begitu. Biasanya kalau lagi marah kan aku diam, terus udah mencari lagu rohani gitu. Kayak menurutku bisa tenang, terus habis itu doa, terus baru ya nonton konten yang aku suka, kayak yang bikin happy, yang bisa bikin cheer up lagi gitu. Kadang sadar sendiri sih kayak, aduh gue kayak terlalu keras nih atau aduh harusnya gue nggak boleh ngomong kayak gitu. Tarik nafas, tenangkan diri,
harus memikirkan hal lain ya. Nggak boleh emosi tahan-tahan. Butuh waktu sih, waktu yang bikin gua kalem, santai. Karena untuk perpindahan dari amarah sampai bisa kalem itu cukup lumayan berat, karena kadang-kadang gua pun juga harus kontrol diri. Kalau marah sampai kadang lebarnya rusak gara-gara gua gitu kan. Seperti itu, agak waktunya udah cukup banyak sedikit untuk meredah. Ya diem aja sih, denger lagu, diem, ngerenung aja sendiri. Karena kalau orang ngomong malah ke-trigger buat makin kesel. Kalau gue ya. Biasanya kalau ada orang yang nggak ngelawan gue dan malah menangin hati gue, biasanya gue akan udah. Biasa dulu itu penyesalan sih biasanya. Kalau kita udah marah ekspresif banget, terus kita nyesel gitu, itu pasti buat jadi rendah banget, marahnya turun banget. Ya dari tinggi banget sampai nyesel itu jadi malah kita jadi merasa bersalah gara-gara kita marah gitu. Tapi itu kan dulu. Kalau sekarang paling ya cari aktivitas lain lah. Sama misalnya kalau kita marah sama satu orang nih, orangnya emang kayak gitu-gitu mulu, ya mungkin kita menjauh lah dari orang itu. Boleh dong. Tapi maksudnya marahnya kalau bisa jangan sampai yang kayak lu melukai orang lain gitu. Marahnya harus dengan kasih juga lah tujuannya. Boleh. Asalkan marahnya alasannya tepat juga, alasannya benar. Kalau marah yang kayak jelas ya nggak boleh sih. Kalau alasannya benar ya boleh. Mau boleh. Itu maksudnya marah itu emosional ya, wajar, manusiawi. Tapi entah itu cara penyampaiannya, cara keluarnya amarah itu seperti apa, nah itu yang mungkin permasalahan. Marah itu boleh, tapi penyampaiannya itu yang perlu diperbaiki lah. Boleh, tapi dikondisikan. Ya marahnya nggak yang barbar, tiba-tiba langsung nunjuk-nunjuk orang gitu. Cuma lebih ke ngomong baik-baik. Ada hal-hal yang memang kita harus marah, tapi ya dengan penguasaan diri khusus ya. Boleh, wajar, manusia. Kayak dendam deh yang dosa. Kalau marah kayak nggak dosa deh. Karena kan marah emosi, apa? Meluapkan ekspresi gitu. Menurut gue boleh, karena Tuhan Yesus aja marah kan, di Alkitab ada marah, tetapi ketika lu marah itu mesti berdasarkan kasih gitu loh. Jadi atensi lu marah itu bukan biar lu menghakimi orang tersebut, tetapi lu pengen menegur dia dengan kasih gitu loh. Menurut gua boleh banget, soalnya Yesus aja pernah marah kan. Pas pada jualan di Bait Allah, Yesus marah sampai gebrak-gebrak meja, tapi itu dengan tujuan yang mulia juga dan sesuai dengan standar Tuhan juga, bukan standar manusia. Jadi menurut gua kalau gua marah atas sesuatu yang memang benar menurut Allah, ya menurut gua nggak apa-apa. Tapi terkadang ya manusia kayak kita ini, kita marah ya gara-gara hal-hal kecil biasa, apalagi yang gak ada hubungannya sama Kristenan gitu sama Tuhan. Ya boleh aja sih, manusiawi, karena manusia punya emosi dan ada kayak batas kesabarannya gitu dan ya Tuhan Yesus pun juga marah gitu ketika ada suatu hal yang menurut dia nggak benar, ya dia boleh marah gitu. Gue akan nge-quote dari Timothy Keller. Jadi Timothy Keller tuh bilang kalau misalkan lo marah, sebetulnya lo akan paling marah tuh terhadap sesuatu yang lo paling kasihi. Jadi kalau misalkan lo pada mengasihi diri lo sendiri, ya kalau misalkan lo diganggu, lo akan marah. Dan itu kan salah. Jadi kalau misalkan orang Kristen yang marah karena urusan kita Tuhan, misalkan dia melihat ada ketidakdamaian di dunia ini, dia melihat ada ketidakadilan, tuh dia marah, it's okay. Tapi kalau misalkan lo marah karena fokus salah, itu salah. Dan pernah marah. Sorry. Murid-murid. Di depan lo ada orang yang bikin lo marah. Terakhir nih ya. Silakan lo marah ke dia. Oke, karena marah lo dia berarti kayak gitu marahnya. Oke. Oh ya, gimana ya? Susah sih kalau nggak lagi marah. Aduh bingung juga. Saya orangnya sabar loh. Saya sabar. Dan saya anak psikologi, jadi dan saya masih single, jadi ya mengutamakan lucu di atas segala sesuatu. Sekarang lo tolong marahin dia. Terserah lo mau marahin gimana. Bebas. Susah ya, karena perasaannya lagi nggak marah. Jadi susah mau marah gimana? Oke. Lagi baik yang di depan situ. Dendam yang dosa deh. Kenapa Anda mengarahkan ke topik baru? Kita lagi ngomongin marah, jadi tidak. bisa marah. Lo bisa marah. Lagi moodnya nggak? Lo bisa. Oke. Kenapa orang di sini baik-baik banget? Ada orang pesta baik-baik banget, kenapa bisa marah? Karena nggak berasa marah sekarang. Oh iya.